Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam Ibu Nurul. Apa kabar Pak Imam hari ini? Alhamdulillah baik sekali hari ini. Nih. Ya. Gimana Ibu Nurul, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya kita punya kesempatan hari ini bertemu Bapak. Alhamdulillah inggih. Insya Allah Bapak besok akan melakukan praktek coaching ya Pak ya? Benar sekali. Besok insya Allah saya akan melaksanakan praktek coaching. Iya. Kira-kira apa yang Bapak Imam persiapkan untuk melaksanakan praktek coaching besok Pak? Iya. Yang pertama yang saya persiapkan adalah saya harus menyusun beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nanti saya ajukan kepada coach. Kemudian nanti saya akan menggali potensi-potensi yang ada di dalam coach untuk nanti bisa menemukan masalah yang ada permasalahan yang nanti disampaikan oleh coach. Iya baik, itu Pak ya poin-poin penting di dalam kegiatan coaching Pak ya. Benar sekali. Ya. Kemudian targetnya yang ingin Bapak Imam capai apa dalam kegiatan coaching besok Pak? Target saya terutama untuk coach ya, besok itu saya bagaimana bisa menanyakan sesuatu, menggali sesuatu dari diri coach itu sehingga coach itu bisa menemukan solusinya. Saya juga nanti bisa mengarahkan dia bagaimana si coach nanti itu bisa nanti sampai finish menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mungkin besok disampaikan kepada saya gitu. Oh ya baik, berarti tujuan utamanya ini agar ketemunya solusi atas permasalahan diri coach Pak. Benar, ya? Iya. Ya betul. Mudah-mudahan untuk kegiatan coaching besok Pak Imam bersama coach atau rekan Bapak bisa diberikan kelancaran Pak. Amin. Terima kasih Bu Nurul doanya ya. Sama-sama Pak. Sampai bertemu di lain waktu Pak ya. Iya sama-sama Bu Nurul. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan Bu Nurul ya. Amin Pak. Terima kasih loh sudah datang ke sini. Sudah kita menanyakan persiapan saya besok gitu. Mudah-mudahan besok berjalan lancar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Iya, amin. Baik Pak. Mari Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ahmad Muhyiddin. Waalaikumsalam Pak Imam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Imam. Insyaallah. Kemarin di WA katanya mau ngobrol sesuatu nih, kayaknya penting sekali nih. Iya nih Pak Imam. Aduh gimana ya saya mau bilang gini. Sebenarnya saya punya permasalahan sih Pak Imam. Sederhana sekali sebenarnya. Saya pengen sekali ngomong sama Pak Imam karena kan Pak Imam kebetulan juga seorang wakil kepala sekolah bidang sarana ya di SMP. Jadi permasalahan yang saya alami di kelas saya itu dalam 1 bulan ini itu udah ada 3 AC yang rusak tuh Pak Imam. Saya juga bingung kenapa, karena anak-anak itu katanya sih ada laporan bahwa AC-nya itu sering tidak dimatikan sehingga sering sampai 24 jam besoknya sudah hidup gitu seperti itu. Nah, itu sih Pak Imam. Jadi saya bingung nih gimana nih ngatasin supaya anak-anak itu tahu bagaimana menggunakan AC yang benar, kemudian meminimalisir kerusakan yang terjadi. Karena ini kan juga berdampak kepada anggaran sekolah ya Pak Imam. Iya, benar. Berarti berarti kalau boleh saya katakan nih, permasalahan Pak Ahmad Muhyiddin ini terkait masalah bagaimana nanti siswa-siswa itu bisa menjaga ya inventaris sekolah berupa AC ini. Iya, betul Pak Imam. Karena memang salah satu yang menunjang pembelajaran supaya nyaman itu kan memang AC-nya ya Pak Ahmad. Iya, betul sih. Terus Pak Ahmad Muhyiddin nih kira-kira kalau boleh saya tahu nih kriteria yang Bapak inginkan bagi siswa-siswa itu bisa menyadari bahwa mereka itu bisa menjaga kondisi AC supaya tetap awet, itu seperti apa Pak? Kriteria ideal gitu ya? Iya, kriteria idealnya seperti apa? Kalau kriteria ideal sih kalau anak-anak itu mampu sebenarnya dia memahami yang pertama apa sih yang harus diperhatikan dari AC itu gitu ya. Apakah dari mengatur bagaimana suhu yang tepat seperti itu, kemudian mengetahui bagaimana perawatannya, kemudian bagaimana penggunaannya serta dampak-dampaknya kalau misalkan salah dalam penggunaan seperti itu. Yang penting dia tahu SOP-nya lah gitu Pak Imam terkait dengan penggunaan AC itu. Iya benar. Selama ini apakah sudah ada SOP yang mungkin ditempel di dalam kelas atau disosialisasikan begitu?
Sebenarnya ada sih Pak Imam ya. Nah itulah mungkin ya permasalahannya juga, sehingga anak-anak itu dia sangat apa ya, dari segi literasi agak malas membaca seperti itu. Padahal sudah saya terapkan kan bahwa kalau AC harus dimatikan kalau sudah selesai pembelajaran seperti itu. Berarti ini memang sangat kompleks permasalahannya. Iya, ini kan kompleks. Kalau sudah 1 bulan sudah 3 kali ganti kan ini suatu masalah juga bagi saya. Nah, kalau kita kira-kira nih kita skalakan gitu Pak Ahmad Muhyiddin ya, skala 1 sampai 10 itu kesadaran siswa Bapak itu terhadap apa namanya menjaga AC tadi itu berapa skalanya, bahwa mereka itu bisa AC ini harus dimatikan dan seterusnya. Ya, kalau bicara terkait dengan latar belakang siswa saya, maka sebenarnya siswa saya itu di rumah juga memiliki AC kan, karena mereka kan kalangan dari menengah ke atas ya kan. Jadi kalau saya skalakan, saya kira mereka sudah masih berada di angka 6 sih Pak Imam. Di angka 6. Mereka mungkin masih kurang dalam hal bagaimana memelihara AC tersebut seperti itu. Itu sih angka 6 sih Pak Imam. Masih di angka 6 ya. Terus kira-kira mau dinaikkan ke berapa nih? Ya, kalau saya sih nggak tanggung-tanggung ya, saya pengen sekali dia naik ke angka 9 sih Pak Imam. 9 dari syukur-syukur bisa 10 gitu kan, karena ini terkait dana nih. Kalau dana ini agak sensitif Pak Imam. Iya benar-benar. Kemudian untuk rencana Bapak ini ada nggak nih kira-kira apa rencana-rencana yang mungkin bisa Bapak lakukan nih untuk bagi edukasi bagi siswa Bapak? Ya, rencana sih ini kan ini hari Kamis ya Pak Imam ya. Jadi besok kan rencananya itu ada mabit nih Pak Imam. Nah, tadinya saya mengundang Pak Imam nih sebagai pemateri di acara mabit tentang bagaimana pengelolaan sarana prasarana di sekolah. Salah satunya nanti mungkin bisa AC. Iya, bisa sosialisasi kan, disampaikan oleh Bapak Imam. Nah, itu yang pertama. Ya, kemudian rencana kedua, nanti saya pengennya setiap wali kelas itu memberikan wejangan nih, gimana nih supaya AC kita nih nggak bermasalah seperti itu, supaya awet seperti itu ya Pak Imam. Itu sih 2 solusi yang saya ada di benak saya seperti itu kan. Kemudian kalau mungkin ya ini semua rencana itu dilaksanakan itu perlu berapa lama kira-kira Pak Ahmad Muhyiddin? Ya, kalau misalnya bicara masalah berapa lama, kita kembali ke standar AC itu. Kalau AC itu kan minimalnya diservis 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Nah, jadi saya pikir saya juga harus relevan dengan proses itu. Jadi 6 bulan lah saya kira proses ini harus berjalan seperti itu. Nanti ketika tukang servis datang, kalau misalkan AC-nya masih bagus, berarti kan saya berhasil menerapkan itu. Tapi kalau kita melihat jangka waktu 6 bulan itu kan cukup lama. Nah, kira-kira dalam jangka waktu dekat ini yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi masalah ini nih. Kira-kira ini apa nih Pak? Ya, kalau yang 6 bulan tadi kan maksud saya adalah prosesnya Pak. Prosesnya. Kalau untuk solusinya, saya dalam waktu dekat ya besok kan mabit. Jadi di saat besok saja saya lakukan sosialisasi itu. Kan mengundang hal-hal yang berkepentingan terkait dengan AC ini, kemudian menyampaikan kepada anak-anak bahwa pentingnya menjaga sarana dan prasarana di sekolah. Itu. Nah, tentu kan Bapak tidak bisa berjalan sendiri nih. Iya, betul. Nah, kira-kira untuk supaya sukses dan berhasil nanti siapa saja pihak yang mungkin bisa Bapak libatkan? Oke, saya sih rencananya mau melibatkan pihak salah satu vendor AC ya. Jadi mereka akan menjelaskan bagaimana perawatan AC yang bagus, kemudian apa dampaknya kalau misalkan AC itu tidak dirawat dengan baik kan. Berarti langsung ke ahlinya gitu ya? Iya, langsung ke pakarnya langsung seperti itu saya. Iya, saya pengen seperti itu sih Pak. Baik, ini saya nanti akan melihat nih bagaimana perkembangan kelanjutannya nih Pak. Siap. Karena kebetulan kan saya juga bidang sarana nih, jadinya. Makanya saya merasa relevan sekali kalau saya cerita sama Pak Imam gitu. Iya, mudah-mudahan Pak Ahmad Muhyiddin dalam jangka waktu dekat nanti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Siswa-siswa Bapak nanti bisa juga menyadari betapa pentingnya nanti menjaga aset yang berupa AC ini Pak ya. Nah, mungkin itu saja Pak Ahmad Muhyiddin. Saya tunggu nanti kabar berikutnya. Siap, Pak Imam. Karena ini saya juga nih ada kegiatan setelah ini. Saya pamit dulu Pak Ahmad Muhyiddin. Terima kasih banyak loh. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bapak Imam. Waalaikumsalam Bu Nurul. Gimana kabarnya Bu Nurul? Alhamdulillah baik Pak. Kabar Pak Imam sendiri seperti apa Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Ya ini Pak, mau menanyakan bagaimana kemarin proses coaching Bapak bersama coachingnya? Iya, kemarin alhamdulillah saya sudah melaksanakan coaching bersama coach dan alhamdulillah sudah berjalan cukup lancar. Kemudian kemarin itu saya selaku coach
ya tentu melaksanakan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur tirta. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan dengan baik. Saya menggali dari coach itu apa yang nanti bisa dia lakukan di dalam mengatasi permasalahannya itu. Ya, adakah Pak indikator-indikator yang Bapak ajukan, yang Bapak pertanyakan kepada coach ketika kegiatan coaching kemarin, Pak? Iya, saya menanyakan kepada coach itu beberapa hal yang mungkin dalam jangka waktu dekat itu bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahannya. Dan kemarin sang coach sendiri sudah sangat banyak bercerita kepada saya terhadap hal-hal yang mungkin bisa dilakukan dalam jangka waktu dekat itu. Luar biasa sekali Pak ya. Kemudian kira-kira menurut Pak Imam, adakah lagi yang bisa dikembangkan dari kegiatan coaching kemarin? Yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah saya harus mampu terus bisa ini memantau, kemudian juga nanti mengajukan kembali mengevaluasi terhadap apa yang sudah disampaikan oleh coach kemarin itu, sehingga nanti sang coach itu memang benar-benar bisa melakukan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan kepada saya sebagai coach kemarin ya. Kemudian akan mengevaluasi terus terhadap apa yang nanti bisa membantu pemecahan masalah bagi coach itu. Ya, berarti menurut Pak Imam jika diskalakan nih Pak dari skala 1 sampai 10 kegiatan coaching kemarin tingkat keberhasilannya berada di skala berapa Pak? Kalau kita skalakan, saya sangat yakin sekali terhadap coach saya kemarin itu bisa melakukan 95% ya, kayaknya sudah 95% itu bisa dia lakukan karena memang perencanaannya itu cukup matang. Kemudian kemarin itu saya melihat ada satu potensi besar gitu bagi sang coach tadi itu untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Ya, baik. Ya. Alhamdulillah Pak ya. Insya Allah dari gambaran yang Pak Imam sampaikan tadi, proses coaching kemarin telah berhasil Pak ya. Ya, alhamdulillah. Tinggal kita follow up kembali nanti ke depannya untuk keterlaksanaan aksi nyata dari coaching. Baik, ya. Baik, terima kasih Pak Imam untuk kesempatannya hari ini. Mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan di lain waktu untuk berdiskusi terkait kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Nurul. Sama-sama Pak Imam. Mari Pak Imam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.